Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ludini Sawisaka dari kelompok Aphrodite. Jabatan yang saya inginkan adalah Komisaris 2 atau MPK 2. So, daripada kalian tunggu lama, mending kita lanjut aja ke videonya. Bagaimana sih cara kita mengayomi anggota lainnya? Cara yang bisa saya lakukan untuk mengayomi anggota lainnya, yang pertama adalah dengan melakukan interaksi terlebih dahulu kepada anggota yang sekiranya memiliki kendala dalam berkomunikasi atau cenderung pasif. Bisa jadi juga karena dia introvert dan takut untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu. Jadi saya akan memulai interaksi kepada mereka yang cenderung seperti yang saya bilang tadi. Jadi karena mereka mungkin takut untuk memulai, jadi saya akan yang memulai duluan gitu. Jadi mereka pun akan kayak, oh berarti orang-orang di sekitar saya tuh mau untuk komunikasi dengan saya. Jadi mereka mungkin akan rasa takut untuk berkomunikasinya akan berkurang. Yang kedua itu, saya akan saling sapa atau saling tegur ketika berpapasan atau bertemu di kantin. Karena dengan interaksi kayak saling sapa, itu bisa membangun chemistry dan sedikit menghilangkan rasa canggung. Yang ketiga itu, mungkin kayak kita kan pasti bakal sering banget nih ke secret, ya kan? Entah piket, terus mungkin ngebahas proker, kayak gitu-gitu. Kita juga bisa mulai kayak nanya-nanya progres proker mereka sampai mana. Pokoknya kita bisa ngebahas hal apapun itu, yang penting masih ada komunikasi, dan itu udah termasuk salah satu cara untuk mengayomi. Yang keempat itu ada, kita itu biasanya ngadain rapat rutinitas 1 bulan itu untuk mungkin biasanya itu sebagai kayak evaluasi ya. Dari evaluasi ini kita tuh bisa tahu masalah apa aja yang ada di organisasi tersebut. Jadi siapapun bisa mengutarakan apa yang mereka rasa tuh ini adalah masalah yang ada di suatu organisasi. Jadi ini tuh udah termasuk cara mengayomi juga, karena semua orang tuh bebas untuk berpendapat tentang masalah yang ada di organisasi. Next, berikutnya itu bagaimana sih cara saya mengembangkan setiap segbit yang ada di dalam organisasi. Yang pertama, untuk segbit 1, saya akan mengusulkan mungkin ide kolaborasi antar agama yang ada di SMA Ananda. Kedua itu bisa, segbit 2 ini bisa membuat video rutin yang fun, yang memberikan informasinya juga jelas tentang apa aja sih aturan yang ada di sekolah Ananda. Gimana sih cara kerjanya, apa sih akibatnya kalau kalian ngelanggar terus-terusan aturan yang ada di sekolah Ananda ini. Segbit 3 itu lebih aktif mengikuti pramuka maupun paskibra di luar sekolah ataupun antar sekolah. Mungkin kita bisa berkolaborasi juga dengan sekolah-sekolah lainnya. Untuk segbit 4 itu, kita bisa membuat proker yang menarik, yang kayak mengajak siswa-siswi itu untuk lebih mengembangkan bakat mereka di akademik maupun non-akademik. Untuk segbit 5 itu humas, biasanya itu mempromosikan sekolah maupun OSIS dengan cara yang lebih menarik dan efisien. Ya sih, balik lagi, kita bisa tuh ngadain studi banding ataupun kolaborasi, mungkin sekedar video TikTok atau apapun itu untuk mempromosikan sekolah kita, tapi berkolaborasi juga dengan sekolah lain. Jadi orang tuh ngeliatnya kayak, oh seru banget ya, mereka bisa collab. Untuk segbit 6 itu sebenarnya mungkin proker ini tuh udah pernah dijalanin, kayak membuat event kayak seperti di pasar malam. Kalau kalian ingat pada saat 17 Agustus itu kan ada tuh event yang main game kayak di pasar malam gitu. Mungkin kita tuh bisa lebih meriahkan lagi vibes dari pasar malamnya itu. Nah, untuk segbit 7 itu kita bisa melakukan kampanye kayak hari AIDS waktu itu. Itu tuh menarik banget dan seru banget juga. Untuk segbit 8 itu kita terutama literasi bisa membuka perpustakaan yang ada di atas, karena itu bukunya lebih lengkap. Dan siswa tuh kadang nyari buku yang kayak lebih lengkap gitu buat pelajaran juga. Untuk 9 itu mungkin itu kan TIK ya, kita bisa sharing sedikit ilmu tentang TIK di media sosial
untuk kayak menambah ilmu pengetahuan dari pembaca yang membaca SG dari OSIS gitu. Untuk Sekbid 10 Bahasa Inggris itu bisa berkolaborasi dengan Sekbid 8 Jurnalistik dengan membuat podcast menggunakan bahasa Inggris. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.